Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama mari bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah anakku sekalian, kita sudah berjumpa di pertemuan kedua di semester 2 tahun ajaran 2020-2021 dalam materi bab 7. Masih sama dengan pertemuan kedua ini. Kalian sudah mencatat ada beberapa kemarin tugas yang saya kasih, dan masih ada beberapa siswa belum mengerjakan pembelajaran di pertemuan pertama. Saya ingatkan dari awal, sebelum kalian mengerjakan pertemuan kedua ini, saya harapkan untuk mengerjakan terlebih dahulu untuk pertemuan pertama dan melanjutkan pertemuan kedua untuk tugas hari ini. Jadi anak-anakku sekalian, untuk tugas hari ini yaitu memperhatikan kisah teladan Fatimah Az-Zahra, putri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sederhana. Fatimah Az-Zahra adalah putri keempat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fatimah merupakan buah pernikahan beliau dengan Khadijah binti Khuwailid. Fatimah dilahirkan pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berusia 35 tahun. Dengan demikian Fatimah berusia sekitar 15 tahun ketika terjadi peristiwa hijrah ke Madinah. Fatimah menikah dengan Syaidah Ali radhiyallahu an, seorang pemuda yang sangat sederhana. Pernikahannya juga dilakukan dengan penuh kesederhanaan, meskipun Fatimah mengetahui bahwa ayahandanya adalah seorang yang sangat terpandang dan pemimpin kaum muslimin, dan dia ikhlas dinikahkan dengan acara prosesi pernikahan yang teramat sederhana. Jadi untuk kisah teladan ini sekalian baca secara keseluruhan sampai di halaman 126 ya, 126, dan tugasnya adalah memaknai ya, aktivitas peserta di situ adalah, setelah kalian membaca kisah teladan tersebut, ceritakan kembali kepada teman-temanmu. Diskusikan mengenai pelajaran apa yang saat dipetik dari kisah tokoh tersebut. Jadi maksudnya adalah kalian mencari pertama makna yang terkandung dalam kisah teladan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW yang sederhana. Satu adalah makna yang kalian petik dalam kisah teladan ini, itu satu. Terus kedua, kesimpulan dari cerita ini. Jadi tugasnya ada dua. Satu, memaknai dari kisah teladan, yaitu putri Rasulullah Fatimah Az-Zahra. Dan yang kedua, merangkum kembali dari cerita tersebut. Untuk selanjutnya, untuk catatan selanjutnya, menulis rangkuman di bab 7 ini. Jadi ada beberapa poin rangkumannya, ada 6. Rangkuman materinya, pertama, rendah hati disebut juga dengan tawadu. Tawadu adalah sikap diri yang tidak merasa lebih dari orang lain. Orang yang tawadu berkeyakinan bahwa semua kelebihan yang ada dalam dirinya semata-mata merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya menjelaskan bahwa tawadhu adalah rendah hati seseorang yang tidak berlebih-lebihan kepada orang lain, karena dia menyadari bahwa segala sesuatu yang menjadi kelebihannya adalah hanyalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita selalu merendahkan diri terhadap orang lain, dalam artian tidak merendahkan diri ketika kita dicaci maki atau direndahkan. Dalam artian di sini adalah
berwibawa kepada orang lain dengan tawadu, dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala, karena Allah kebalikan dari tawadu adalah sifat sombong. Jadi Allah tidak menyukai hambanya yang mempunyai sikap sombong. Terus yang kedua, orang yang rendah hati disukai oleh orang banyak dan memiliki banyak kawan. Biasanya orang yang demikian akan lebih dekat dengan kesuksesan. Jadi anak-anakku sekalian, rendah hati itu atau orang tawadu itu pasti banyak temannya, karena tidak berlebih-lebihan dalam melakukan sesuatu apapun. Karena orang rendah hati atau tawadu pasti disukai oleh orang lain. Terus yang ketiga, hemat dan sederhana akan membuat kehidupan manusia menjadi lebih tenang dan tentram. Jadi Allah menyukai orang yang hemat, dalam artian di sini lawan dari kata boros. Nah, misalnya berlebihan makan, berlebihan berpakaian dan sebagainya. Jadi Allah menyukai orang-orang yang sederhana, apa adanya, dalam artian dengan ketentuan yang diperintahkan oleh Rasulullah dan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, berfoya-foya dan menghambur-hamburkan harta itu adalah pemborosan yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Jadi kebalikan dari hemat, sederhana itu adalah berfoya-foya, menghambur-hamburkan harta itu adalah pemboros yang merupakan bagian dari perbuatan syaitan. Jadi orang-orang yang melakukan pemborosan, berpoya-poya kemana sini, menghambur-hamburkan hartanya, jadi itu adalah saudara-saudara syaitan. Allah tidak menyukai sifat-sifat yang seperti itu. Yang kelima, hukum bacaan mat dibagi menjadi dua, yaitu mat tabi dan mat asli, dan mat far'i, mat turunan, ya. Yang keenam, yang termasuk mat fa'i diantaranya adalah mat wajib muttasil, mat jaiz munfasil, mat aridil, dan mat iwad. Jadi anak-anakku sekalian, tadi tugasnya adalah, saya ulangi kembali, pertama tadi membaca secara teliti atau pahami dalam kisah teladan Fatimah Az-Zahra putri Rasulullah SAW yang sederhana. Tugasnya makna yang terkandung dalam materi ini. Terus yang ketiga, menyimpulkan dari kisah teladan tersebut. Terus tugas yang kedua adalah merangkum atau menulis rangkuman untuk bab 7 di nomor 1 sampai nomor 6. Jadi untuk tugasnya seperti pertemuan kemarin, silakan difoto bukunya lalu dikirim di Google Classroom. Dan anak-anakku sekalian, saya ingatkan kembali yang belum subscribe, silakan di subscribe channel YouTube saya. Dalam hal ini membantu pembelajaran agar lebih efektif kembali. Dan anak-anakku sekalian yang belum mengabsen di kolom komentar, silakan mengabsen di kolom komentar. Anak-anakku sekalian, untuk menutup pembelajaran ini, mari kita membaca suratul An-Nas. Semoga dengan suratul An-Nas ini kita dijauhi dari bala, artinya dijauhi segala bencana alam, karena ada beberapa sudah menjadi kejadian untuk dilihat mata kesadaran kita. Ketika Allah sudah murka pada suatu daerah, maka Allah akan memberikan bencana suatu daerah tersebut. Dan mudah-mudahan kita di sini murka Allah selalu dijauhi, dan termasuk kita hamba-hamba yang selalu disayang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan bab 7 ini kita selalu rendah hati dan tawadu, dan tidak boros, artinya hemat, dan selalu bersifat sederhana di masyarakat maupun kedua orang tua kita, guru kita. Dan kita doa bersama bahwa semoga pandemi ini segera hilang, sehingga kita masih atau sempat bertemu di tatap muka di sekolah. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mengakhiri pembelajaran ini dengan membaca suratul An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas.